Om Sujiwo Tejo atau Mbah Sujiwo Tejo terkenal dengan pernyataannya dalam berbagai kesempatan yang mengatakan bahwa dirinya tidak sholat. Nah ya, beberapa waktu yang lalu kembali dalam sebuah acara di stasiun TV Metro TV, ya, Mbah Sujiwo Tejo menegaskan bahwa dirinya tidak sholat. Nah sahabat-sahabat, pada video kali ini saya akan mengulas, memberikan fatwa atau opini dari saya, yang dimana saya ingin menegaskan bahwa sesungguhnya pernyataan dari Mbah Jiwo Tejo yang mengatakan bahwa dirinya tidak sholat, ya, itu tidak sungguhan, teman-teman. Nah ya, jadi Sujiwo Tejo tidak sungguhan bahwa dia tidak sholat, tidak. Ya. Nah pada video kali ini kita akan mengulas hal ini. Faktanya adalah tidak mungkin Sujiwo Tejo tidak sholat. Ya. Sujiwo Tejo pasti sholat. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sampurasun. Bagi Anda para pelaku ajaran hidup panggilan jiwa alias Hindu Dharma. Hindu Dharma itu artinya ajaran kehidupan panggilan jiwa. Dharma itu panggilan jiwa. Hindu itu adalah pengajaran-pengajaran tentang kehidupan. Ya. Bagi Anda para pelaku ajaran panggilan jiwa kehidupan alias Hindu Dharma, Om Swastiastu. Bagi Anda yang merasa sudah tercerahkan alias Buddha. Buddha itu artinya tercerahkan. Namo Buddhaya. Dan untuk seluruh warga Nusantara, Rahayu, salam semangat. Oke sahabat-sahabat ya, jadi beberapa waktu yang lalu kembali viral ya video dari Sujiwo Tejo di stasiun Metro TV yang mengatakan bahwa dirinya tidak sholat. Ya, kemudian dia menanyakan kepada salah seorang ustadz. Ya, dia menantang seorang ustadz untuk membuat Sujiwo Tejo menjadi supaya bisa sholat. Atau supaya mau sholat. Ya. Oke sahabat-sahabat, without wasting time ya, kita simak aja dulu videonya demikian. Dan nanti setelah kita simak video ini, izinkan dengan segala hormat, saya menyampaikan opini dari saya atau fatwa dari saya tentang statement dari Sujiwo Tejo yang dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa dirinya tidak sholat. Nona nih, silakan Pak Ustadz. Ini kan selama ini mampu mengenyam pesan-pesan dakwah dengan lebih cair. Ada lucunya, ada sarkasnya, itu khas Indonesia sekali. Sehingga bisa diterima oleh banyak orang. Pertanyaan Sherly adalah dari mana Pak Ustadz skill itu Pak Ustadz dapat? Ini yang orang tidak tahu. Saya ini dosen komunikasi. S1, S2, S3 saya itu komunikasi. Di dalam ilmu komunikasi ada disebut komunikasi persuasif. Bagaimana orang dibujuk supaya dia mau ikut dengan kita. Itulah komunikasi persuasif yang lawannya adalah kursif, paksaan. Ya. Saya melanjutkan Sherly tadi sama Yohana. Ya. Nah, tolong bujuk saya supaya sholat. Puasa saya lakukan, semua saya lakukan kecuali sholat. Nah, oke sahabat-sahabat ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang hakikat dari sholat yang sejati. Nah, maka tadi kalau saya katakan bahwa tidak mungkin atau tidak benar bahwa Sujiwo Tejo tidak sungguhan sholat. Ini sholat yang saya maksud adalah sholat yang hakikat. Ya, sholat yang sejati. Nah, jika di video yang terdahulu, ya, kita sudah mengulas bahwa sholat dalam arti ritual sholat yang sekarang banyak dipraktekkan oleh sobat-sobat yang beragama
Islam ya, atau Islam secara agama mempraktekkan ritual sholat ya, itu ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah meneruskan atau melanjutkan atau meniru atau mengadopsi dari budaya Yahudi. Ya. Di video terdahulu kita sudah sampaikan ya. MUI dan seluruh umat Islam harus tahu ya, bahwa sholat dalam bentuk ritual ya, itu sebenarnya mengikuti atau meniru budaya dan tradisi Yahudi. Nah, buat teman-teman yang belum memahami, silakan simak di video yang ini. Dan juga dalam video yang terdahulu, ya sebagai sebuah edukasi yang disampaikan oleh Mbah Saeno, ya, yang menegaskan bahwa hakikat dari sholat yang sejati ya, itu bukan hanya sekedar jentat-jentit, ya, bukan hanya sekedar jengkang-jengking, sampai ada orang-orang yang sering sampai jidatnya hitam ya, karena sering jentat-jentit, jidatnya dikenain ke lantai sehingga jadi hitam. Bukan sekedar itu. Nah, buat teman-teman yang belum menyimak videonya, silakan disimak video yang terdahulu, yang ini. Nah, jadi artinya begini sahabat-sahabatku. Ketika Om atau Mbah Jiwa Tejo mengatakan bahwa dirinya tidak sholat, ya, itu yang dimaksud adalah tidak berritual sholat sebagaimana kebanyakan orang-orang yang menyebut diri sebagai Islam pada umumnya. Sekali lagi ya, Mbah Jiwo Tejo tidak sholat. Itu maksudnya tidak berritual sholat 5 waktu ya, yang ada sujud, tubuhnya bersujud, kemudian berdiri, ruku ya. Itu ritual seperti itu yang melanjutkan budaya dan tradisi Yahudi, itu yang tidak dilakukan oleh Mbah Jiwo Tejo. Ya. Tetapi apakah Mbah Jiwo Tejo benar-benar tidak sholat dalam makna hakikat? Oh, tentu tidak. Nah, pada video kali ini kita akan mengulasnya. Sahabat-sahabat, saya akan mulai dengan satu cerita ya. Saya pernah bertanya beberapa kali begitu ya, kepada beberapa orang yang sudah sempat dekat dengan saya ya. Di mana orang-orang ini mengaku rajin melakukan ritual sholat. Nah, kemudian saya bertanya, Mas Bro, kalau laki ya, kalau perempuan Mbak Sis yang rajin sholat. Sholat itu maknanya apa ya? Saya bertanya begitu. Kemudian beberapa jawabannya ya. Intinya jawabannya sama ya. Sholat adalah komunikasi dirinya dengan Allah, dengan Sang Tuhan. Intinya begitu. Jadi inti sholat adalah komunikasi dengan Sang Pencipta. Ya, tujuannya apa? Sholat ya untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar ya, macam-macam tujuannya. Kalau di Al-Quran ditulis sholat adalah untuk menghindari dari perbuatan keji dan mungkar, begitu ya. Sholat adalah tiang agama, itu kan konsep-konsepnya. Tetapi hakikat arti dari kata sholat itu apa? Saya tanya begitu ya. Artinya adalah berkomunikasi dengan Allah. Ya, begitu jawabannya. Nah, kemudian saya kembali bertanya. Berapa kali Mas Bro atau Mbak Sis, berapa kali dirimu berkomunikasi dengan Allah setiap harinya? Nah, langsung dong dijawab. Ya 5 waktu dong. 5 kali sehari. Begitu jawabannya. Nah, kemudian saya kembali bertanya. Wah, kalau kamu tiap hari berkomunikasi dengan Allah 5 kali sehari, berarti hidupmu sudah nggak punya masalah dong ya. Damai, tentram ya. Ya enggak toh Mas Bro, dia jawab gitu ya.
Ya namanya manusia pasti punya banyak masalah lah. Loh, saya tanya. Kamu komunikasinya sama siapa ini? Ya sama Allah. Loh, bukankah Allah atau Tuhan yang kamu ajak komunikasi itu adalah pemilik jagat raya, sumber segala kekayaan, sumber segala kuasa, sumber segala berkah dan anugerah. Loh, kamu tiap hari bisa ngobrol sama sang pencipta, pemilik, penguasa jagat raya. Kok masih merasa punya masalah itu gimana ceritanya? Saya kasih contoh gini. Banyak orang-orang dunia ya yang kenal dengan jenderal bintang 2, jenderal bintang 3, sahabatnya jenderal, sahabatnya gubernur, temannya bupati. Mereka orang-orang itu seringkali gayanya sudah petentang-petenteng, merasa hidup nggak punya masalah karena kenal baik dengan salah satu pejabat negara. Itu orang baru kenal dengan gubernur, baru kenal dengan jenderal, sudah merasa hidupnya tenang-tenang. Ya. Lah Anda ngakunya bukan kenal dengan jenderal atau presiden, bukan. Anda tidak ngaku kenal dengan orang terkaya di dunia, tidak. Tapi Anda ngaku Anda berkomunikasi setiap hari 5 kali dengan pemilik jagat raya. Lah kok bisa Anda tiap hari komunikasi dengan pemilik jagat raya, tapi masih berhayal, berhalusinasi Anda punya masalah? Ini gimana ceritanya? Apa gunanya Anda komunikasi dengan pemilik jagat raya jika setiap hari masih merasa punya masalah? Nah, biasanya teman-teman itu kemudian mulai berpikir, iya ya, harusnya kalau sudah komunikasi dengan sang pencipta, pemilik jagat raya, ya nggak lagi berpikir atau merasa punya masalah dong. Harusnya segala masalah tuntas, tas. Lawang orang dekat dengan jenderal, Pak, saya minta tolong, saya punya masalah. Oh, telepon jenderal, masalah selesai. Dekat dengan bupati, bro, bupati, saya lagi ada masalah ini, masalah tanah gini. Oke, tenang aja, selesai masalah. Apalagi kenal dengan presiden, Pak Presiden kan konco lawas iki, konco SD, konco SMP, tolonglah Pak Bro, ini lagi ada masalah pertanahan, ini lagi kurang beres gini. Ya, nanti saya bantu. Beres masalah. Padahal itu hanya manusia. Presiden, gubernur, bupati, siapa lagi? Jenderal itu kan manusia. Itu mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah orang-orang itu. Lah Anda katanya tiap hari komunikasi dengan Sang Maha Kuasa, pemilik jagat raya ini, yang maha kaya, maha cinta, maha kuasa. Loh, tapi kok masih merasa punya masalah, itu gimana ceritanya? Nah, mereka biasanya bingung, nggak bisa menjawab. Kemudian, pertanyaan lain yang sering saya lontarkan, begini. Wah, kamu tiap hari komunikasi 5 kali ya dengan Sang Maha Kuasa. Iya Mas Bro. Kemudian saya tanya, wah berarti karena kamu komunikasi tiap hari, pasti kamu sudah pernah ketemu atau setidaknya pernah melihat, pernah mendengar, berjumpa langsung dengan Sang Maha Kuasa ya. Sehingga bisa kontak tiap hari, bisa komunikasi tiap hari. Mereka menjawab, ya enggak lah Mas Bro. Ya enggak bisa lah, aku ini manusia berdosa kok ketemu sama Allah yang Maha Suci. Ya enggak bisa lah. Loh, kamu belum pernah ketemu Allah? Ya enggak ada lah manusia ketemu Allah. Nanti ketemunya kalau sudah mati. Itu pun kalau masuk surganya Allah. Kalau masuk surganya Allah baru bisa ketemu dengan Allah. Ya. Rata-rata seperti itu jawabannya. Ya. Jadi orang-orang ini mengaku berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Allah. Tapi ketika ditanya, pernah melihat? Belum. Pernah mendengar suaranya langsung? Belum. Pernah berjumpa? Belum.
Kemudian saya bertanya sahabat-sahabat, Mas Bro atau Mbak Sis, coba kita ngomong dengan nalar logika ya, dengan pikiran yang bersih, dengan hati yang jernih. Saya bertanya, tolong dijawab ya. Ya gimana? Nah, pertanyaan saya, kamu bilang nggak pernah atau belum pernah bertemu atau berjumpa dengan Allah. Kamu bilang belum pernah mendengar langsung firman Allah. Kamu berkata belum pernah melihat langsung Allah. Lah pertanyaan saya, bagaimana ceritanya? Kok tiba-tiba kamu bisa ngaku setiap hari berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, sementara kamu belum pernah berjumpa atau mendengar suaranya atau melihat? Logikanya bagaimana? Bukankah orang yang bisa dibilang bisa berkomunikasi setiap hari 5 kali dengan Allah, harusnya setidaknya dia pernah melihat, berjumpa, bertemu, atau mendengar firman-Nya, baru bisa komunikasi setiap hari 5 kali. Logikanya kan begitu. Orang ngaku tiap hari komunikasi dengan bupati 2 kali, pagi sama malam. Bupatiku koncoku, makanya aku bendino ya, tiap hari komunikasi 2 kali sehari. Kalau enggak pagi, sore, dan malam. Loh, berarti kamu pernah ketemu dengan bupati? Ya pernah dong, sering. Kamu pernah melihat? Ya pernah. Pernah mendengar suaranya langsung? Ya iya. Nah ya, bisa dipahami sahabat-sahabatku. Jadi orang yang betul-betul bisa berkomunikasi dengan sesuatu atau seseorang, itu adalah orang yang betul-betul pernah berjumpa atau setidaknya kenal, bertemu, baru bisa komunikasi. Kalau belum pernah ketemu, belum pernah berjumpa, atau belum pernah melihat, belum pernah kenal, belum pernah mendengar suaranya, tiba-tiba ngaku berkomunikasi, maka itu tidak lain adalah menghayal atau berhalusinasi, dan bukan sungguh-sungguh berkomunikasi. Saya kasih contoh ya. Saya misalkan, saya ngaku, Mas Bro, saya itu seminggu sekali sering kontak Angelina Jolie. Wih, saya dari dulu itu ngefans ini sama Angelina Jolie. Oh, berarti kamu pernah ketemu ya di Bali mungkin. Waktu ada acara apa, Angelina Jolie datang ke Bali, kamu ketemu? Enggak, Mas Bro, belum pernah. Loh, kamu belum pernah ketemu Angelina Jolie? Belum. Loh, kok bisa komunikasi dengan Angelina Jolie? Nah, yang sebenarnya adalah saya sedang berhayal, ngomong sendiri, pura-pura nelpon. Halo Angelina Jolie. Hello Angelina. I'm Donald from Indonesia. I miss you Angelina. Seminggu sekali saya melakukan hal itu. Dan ternyata saya hanya berhayal, berhalusinasi, ngomong dengan Angelina Jolie. Padahal hanya berhayal, tidak sungguhan. Tapi beda. Kalau semisalnya waktu di Bali saya pernah bertemu dengan, siapa contohnya ya? Mbak Tamara Blesinski. Nah, ini contoh ya. Kemudian saya bilang, saya pernah komunikasi, ngobrol dengan Tamara Blesinski. Wah, saya itu dari kecil ngefan. Waktu saya masih SMP, saya ngefan, sering lihat di TV. Dan suatu saat di Bali saya ketemu langsung dengan Mbak Tamara sehingga bisa komunikasi. Mbak Tamara itu punya restoran di daerah Eco Beach ya. Dekat pantai Eco Beach di Bali. Saya datang ke sana dengan salah satu sahabat saya. Ini fotonya. Namanya Pandu. Ya. Ketika itu Mbak Tamara benar-benar melayani para penikmat restorannya.
Bahkan Mbak Tamara itu wah keren. Ketika dia meng-clear up, membersihkan meja, dia melakukan sendiri, ngangkat-ngangkat piring sendiri. Nah, saya bisa cerita seperti ini karena saya betul-betul ketemu langsung dengan Tamara Blesinski. Sehingga mengatakan atau menceritakan kepada Anda, saya berkomunikasi, sempat ngobrol. Saya tanya, Mbak Tamara kok ngangkat-ngangkat piringnya sendiri? Iya, biar total sekalian. Begitu ya, sambil tersenyum. Itu komunikasi betul-betul terjadi. Nyata. Saya mendengar suara Tamara. Saya berjabat tangan. Bahkan sempat berfoto. Karena saya sungguh-sungguh telah bertemu atau berjumpa dengan Tamara Blesinski. Tapi beda dengan cerita yang tadi. Jika seandainya saya cerita kepada Anda, wah tiap hari saya hubungan atau seminggu sekali saya berhubungan dengan Angelina Jolie. Padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah berjumpa. Maka saya sama dengan berhayal, berhalusinasi. Nah, bisa ditangkap sahabat-sahabatku ya. Ilustrasi atau analogi yang saya sampaikan tadi. Kepada teman-teman saya yang mengaku pernah berkomunikasi atau setidaknya sehari 5 kali berkomunikasi dengan Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ketika saya tanya, lah kamu belum pernah ketemu Allah, kamu belum pernah melihat Allah, belum pernah mendengar firman Allah secara langsung. Kok bisa kamu ngaku berkomunikasi dengan sesuatu yang kamu belum pernah ketemu, belum pernah melihat, belum pernah mendengar suaranya? Gimana ceritanya? Katanya nanti ketemu kalau sudah mati. Itu pun kalau masuk ke surganya Allah. Berarti sekarang belum pernah ketemu? Belum pernah. Loh terus gimana kok kamu ngaku berkomunikasi? Nah, biasanya mereka akan bengong dan mikir. Mikir lama dan tidak bisa menjawab dengan jelas. Kemudian saya pun berkata, dengan segala hormat saya katakan, Mas Bro, Mbak Sis, sebenarnya selama ini yang Anda atau kamu lakukan hanya sedang berhayal. Kamu berhayal berkomunikasi dengan Allah. Kamu berhalusinasi, berbincang-bincang dengan Sang Maha Kuasa. Maha Kuasa yang kamu ajak ngomong itu hanya halusinasimu, hayalanmu saja. Faktanya kamu merasa bahwa kamu belum pernah berjumpa. Faktanya menurut pengakuanmu kamu merasa belum pernah melihat, belum pernah mendengar firman-Nya secara langsung. Iya kan? Iya ya. Dirimu hanya baru tahu sebatas pengetahuan intelektual tentang Allah atau Tuhan atau Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa yang katanya maha hadir, katanya maha ada. Taunya dari mana? Dari katanya. Cerita si A yang dapat informasi dari si B, yang membaca buku dari si C. Si C tahu dari si D. Si D diberitahu si E dari F dari G, H, I, J, K, L, dan seterusnya. Artinya kamu hanya tahu sebatas katanya. Ceritanya. Tapi kamu belum pernah ketemu sendiri, merasakan sendiri, mengalami sendiri. Betul? Iya ya. Jadi Allah yang ada di pikiranmu, Tuhan yang ada di benakmu selama ini hanya hayalan, halusinasimu saja. Betul nggak? Iya sih. Begitu biasanya jawabannya. Kemudian, ya, ketika ada waktu yang cukup dan kesempatan yang baik, ya, biasanya saya mengatakan demikian. Mas Bro, atau kalau cewek, Mbak Sis, ya. Kalau bapak-bapak, Bapak atau Pak, Bu, Om, Tante, ya. Sebenarnya loh ya, Tuhan yang asli,
atau Allah yang asli, Sang Maha Kuasa yang asli, yang juga sering dikonsepkan sebagai Maha Ada, Maha Hadir. Yang sungguhan itu sebetulnya tidak seperti pribadi atau sosok yang sedang ada dalam pikiran atau dalam benak kamu. God yang asli, Allah yang sungguhan, Tuhan yang sejati, itu tidak seperti yang ada dalam khayalan dan imajinasimu, Mas Bro. Yang selama ini kamu ajak katanya berkomunikasi 3 kali sehari, 7 kali sehari, 5 kali sehari. Yang asli itu tidak seperti yang ada dalam imajinasimu. Mas Bro, atau Om, Mbak Sis, atau Tante. Saya lanjutkan. Allah atau Dian atau Yahweh, Allah Bapa kata Yesus ya, atau Tuhan yang asli. Sebenarnya ya Mas Bro, Mbak Sis, Dia selalu berkomunikasi dengan dirimu setiap saat. Bahkan saat ini, saat kamu mendengar suara saya, telingamu bisa mendengar suaraku. 2 bola matamu bisa menangkap bayangan diriku. Ini adalah bukti yang sangat nyata. Dia, Sang Maha Kuasa, sedang berkomunikasi langsung, ya, bukan lewat perantara, tapi direct communication, komunikasi langsung dengan dirimu, sehingga telingamu bisa berfungsi mendengar suaraku, 2 bola matamu dan pikiranmu bisa menangkap bayangan tubuh wajahku. Itu adalah bukti Allah atau Tuhan yang asli sedang berkomunikasi langsung dan sedang memberi daya energinya kepada dirimu. Ketika kamu minum air, baru dipegang, ini airnya baru dipegang, botolnya ada rasanya. Rasa ini, sentuhan dengan botol, tangan merasakan. Bukankah ini bukti nyata? Kuasa dari Allah, kuasa dari Tuhan yang asli sedang menyertai kamu. Tuhan yang asli sedang berkomunikasi dengan dirimu dengan bahasa rasa. Kemudian, air itu kamu minum. Menyentuh lidah ada rasanya. Ditelan di kerongkongan ada rasanya. Nanti badan menjadi rasa segar ada rasanya. Sampai kemudian Dia yang lebih dekat dari urat leher, Dia yang meliputi segala sesuatu, Dia yang meliputi semua manusia, berfirman kepada dirimu dengan bahasa rasa. Kalau diungkapkan dengan kata-kata, ayo kembalikan air yang sudah singgah di tubuhmu kembali ke alam. Tapi bukan dengan suara audible, tapi dengan bahasa rasa. Kamu diberi rasa. Kita dalam bahasa Indonesia menyebutnya rasa kebelet pipis. Sadarkah kamu? Rasa kebelet pipis adalah firman Dia yang sangat nyata. Supaya kamu mengembalikan sebagian unsur air dari alam yang sudah masuk ke tubuhmu, sudah menyegarkan tubuhmu, suruh kembalikan ke alam sebagian dengan rasa kebelet pipis.
ada rasanya lagi. Sebelum masuk diberi rasa. Di dalam tubuh diberi rasa. Setelah keluar lagi-lagi diberi rasa. Bukankah ini semua adalah sapaan? Komunikasi yang sangat nyata. Dia yang tidak pernah meninggalkan kamu. Dia yang selalu berfirman, berkomunikasi dengan bahasa rasa. Bukankah semua rasa ini menjadi ada? Adalah karena kuasa atau komunikasi langsung dalam bentuk daya, dalam bentuk kuasa yang diberikan oleh Dia yang lebih dekat dari urat leher terhadap raga ini, terhadap indera lidah ini, terhadap kerongkongan ini, terhadap tubuh ini. Ketika kamu mandi, kamu merasakan air. Ketika kamu berjalan-jalan, matamu cuma dua, bisa melihat berbagai bentuk benda-benda. Bukankah semuanya adalah sapaan? Sentuhan dan sapaan yang sangat nyata dan langsung oleh Sang Maha Kuasa terhadap dirimu. Bukankah itu komunikasi yang sangat nyata setiap saat? Dan lain sebagainya. Jika selama ini kamu berpikir kamu berkomunikasi dengan Sang Pencipta mungkin 2 kali sehari, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang mungkin 10 kali. Tetapi sesungguhnya Sang Maha Kuasa yang asli itu bukan 5 kali atau 10 kali berkomunikasi dengan Anda, tapi setiap saat, setiap waktu. Ya. Orang ini bisa mulai berpikir, gimana maksudnya? Sebagian orang yang sering bermeditasi atau mengaji, dalam arti ngasah jiwa. Ngajinya bukan baca buku, kitab tulisan orang, kitab-kitab suci dari kertas, dari tinta. Tapi membaca kitab sucinya adalah dirinya sendiri. Orang-orang yang sering membaca dirinya sendiri, yang ngajinya bukan ngaji keluar, ya, tapi ngaji ke dalam diri, ngasah jiwa. Ngaji rasa, ngasah jiwa. Biasanya gampang langsung menangkap. Buat Tuhan yang asli, the real God, Yahweh, Tien, Parameswara, Om Narayana, Sang Hyang Widiwasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli, selalu berkomunikasi dengan kita setiap saat. Karena Dia hakikatnya bukan sosok, bukan pribadi, bukan makhluk. Tapi Dia adalah Sang Maha Energi, kalau saya menyebutnya. Orang-orang yang sering membaca hadis atau Quran biasa menyebutnya Dat. Dia adalah Dat. Orang-orang Kristen atau para pembaca Bible sering menyebutnya God is Spirit. Allah adalah Roh. Dia Sang Maha Energi atau Dat atau Roh. Whatever, apapun Anda menyebutnya. Dia inilah yang meliputi segala sesuatu. Dinamis. Dia ini animis, dinamis, melingkupi segala sesuatu. Kalau Anda memperhatikan informasi dari Al-Quran,
Allah maha meliputi segala manusia. Allah maha meliputi segala sesuatu. Kalau Anda memperhatikan informasi dari Injil atau Alkitab atau Bible, salah satu ayatnya, 1 Korintus 15 ayat 28. Allah menjadi semua di dalam semua. Hanya saja banyak orang yang belum sadar. Sehingga Yesus mendoakan supaya para muridnya, ya itu tercatat dalam doa Yesus di Injil Yohanes 17. Ayat 21 sampai 23. Yesus mendoakan supaya murid-muridnya juga bisa merasakan bahwa ada Allah Bapa dan juga ada Yesus di dalam diri para murid. Jadi yang menjadi satu, Yesus dan Bapa adalah satu. Itu kan Yohanes 10 ayat 30. Tapi bukan hanya Yesus dan Bapa yang menjadi satu. Para murid juga satu dengan Yesus dan satu dengan Bapa. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Kristen-Kristen yang sejati pasti merasakan ini. Ada Allah Bapa di dalam dirinya. Kristen-Kristen yang sejati niscaya menggenapi dan mengalami sendiri, merasakan sungguhan kebenaran yang tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 4. Ada ayat 13, ayat 15 yang mengatakan bahwa demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia, yaitu Allah, di dalam kita. Ayat 15 juga. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Yesus itu anak Allah, bukan anak setan. Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ayat 16. God is love. Ya, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah, Sang Maha Energi itu, Zat yang Maha Mulia itu, di dalam Dia. Sahabat-sahabatku, bisakah Anda merasakan Sang Maha Energi, Dian, Yehova, Yahweh, Brahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di dalam diri Anda dan saya, meliputi segala sesuatu, berarti meliputi Anda dan meliputi saya. Bisakah kita merasakan? Kalau Anda sudah merasakan seperti yang saya rasakan, niscaya Anda juga akan merasakan bahwa Dia senantiasa berfirman, berbicara dengan bahasa roh, bahasa rasa dengan kita setiap waktu, setiap saat. Anda melakukan apapun pasti ada rasanya. Betul? Maka kalau di Jawa disebutnya manungso. Kita ini adalah manungso. Manunggaling rasa atau manunggaling sing kuwasa. Wadah. Jadi kita ini adalah wadah menyatunya segala macam rasa. Nah, rasa itulah sapaan atau firman atau perkataan atau bahasa dari Sang Maha Kuasa yang sangat nyata kepada kita. Ya. Jadi komunikasi Sang Maha Kuasa yang langsung kepada kita setiap hari, setiap saat itu dengan bahasa rasa, bahasa roh.
Jadi bukan audible. Seperti bapak komunikasi dengan kita, ibu atau suami atau istri atau anak komunikasi dengan kita, sahabat komunikasi dengan kita dengan bahasa suara. Bukan. Dengan bahasa audible, bukan. Tetapi dia yang dalam Al-Quran dikatakan lebih dekat dari urat leher. Setiap hari berkomunikasi dengan kita, sahabat-sahabat. Setiap saat. Orang-orang yang sering melakukan meniti ke dalam diri, membaca dalam diri, maka di Al-Quran ada ayatnya, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Bukan kitab dari kertas, isi tinta, tulisan manusia, cerita tentang nabi-nabi, katanya-katanya. Bukan. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Itu diri kita. Bacalah diri ini. Bacalah kitab Anda masing-masing, yaitu diri kita. Diri Anda adalah bait Allah. Diri Anda adalah gereja. Diri Anda adalah masjid. Diri Anda adalah pura yang sejati. Pura, pusatnya rasa. Maka ada perkataan atau ungkapan. Barang siapa mengenal dirinya, pasti mengenal penciptanya. Nah, orang-orang yang sudah betul-betul sadar hal ini, sadar dan merasakan setiap waktu Sang Maha Kuasa berkomunikasi dengan dirinya. Setiap saat, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada orang merasa saya berkomunikasi dengan Sang Pencipta 5 kali sehari, 3 kali sehari, itu adalah orang-orang yang masih belum sadar bahwa Sang Pencipta berkomunikasi dengan dirinya sebetulnya setiap saat. Tapi orang itu merasa dia berkomunikasi dengan Sang Pencipta 3 kali, 5 kali, 7 kali. Padahal Sang Pencipta berkomunikasi dengan dirinya atau dengan orang itu setiap saat. Oke, sahabat-sahabat. Semoga bisa gampang ditangkap ya apa yang saya sampaikan ini ya, sahabat-sahabat. Niscaya bagi Anda yang sering ngaji, ngasah jiwa. Ngajinya itu ngasah jiwa. Olah rasa. Baca kitabnya bukan kitab-kitab kering, tapi kitab basah. Membaca kitab Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Membaca kitab diri sendiri. Niscaya gampang memahami apa yang saya sampaikan ini. Oke. Kembali, apa hubungannya dengan Sujiwo Tejo? Yang dalam berbagai momen dia mengatakan, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah sholat, aku tidak sholat, aku tidak sholat, saya tidak sholat. Sesungguhnya yang dilakukan oleh Sujiwo Tejo tidak betul-betul tidak sholat dalam makna seperti yang saya sampaikan tadi. Sujiwo Tejo dan Anda dan saya tidak bisa tidak sholat, sahabat-sahabat. Sholat kalau dipahami sebagai komunikasi antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Ini komunikasi dua arah. Bukan cuman kita ngobrol dengan dia, minta ini, minta itu, tolong berikan berkat, tolong ini, tolong itu. Bukan itu sholat yang sejati. Sholat yang sejati adalah komunikasi dua arah. Antara kita, makhluk, dengan Sang Pemilik. Dan Sang Pemilik dengan kita, yang selalu berkomunikasi setiap waktu. Nah, masalahnya yang membedakan adalah ada orang-orang yang sudah sadar, sadar, bisa merasakan, rasa, kroso, ngerasake. Jadi beda ya. Rasa, terasa, dengan merasakan. Ini lungguhnya beda. Orang-orang yang sudah nyampe, yang sudah betul-betul nunggal, menyadari
niscaya merasakan bahwa dia yang lebih dekat dari urat leher itu selalu berkomunikasi. Artinya kita selalu sholat. Sujiwo Tejo itu selalu sholat, selalu berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Masalahnya apakah Om atau Mbah Sujiwo Tejo selalu sadar atau kadang-kadang sadar atau belum sadar? Itu permasalahannya. Yang jelas Sang Maha Cinta, Sang Maha Kasih selalu komunikasi dengan kita setiap waktu. Cuman kitanya aja, bukan kita ya. Karena tidak termasuk saya. Sebagian orang berpikir bahwa saya berkomunikasi pagi, siang, sore, malam. Padahal dia Sang Maha Ada, Sang Maha Suci, Sang Maha Energi, Tien, Yahweh, Yehova, Allah Bapa, Brahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala manusia. Itu selalu komunikasi dengan kita setiap waktu. Masalahnya ego kita atau ego orang-orang ada yang menyambut atau menyadari. Tapi banyak yang belum sadar. Ya, jadi intinya sahabat-sahabat pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah sholat yang hakikat, sholat yang sejati, yang dimaknai sebagai komunikasi antara Sang Pencipta dengan ciptaan, atau Sang Ciptaan dengan penciptanya. Ini selalu terjadi setiap waktu. Hanya saja banyak manusia yang belum menyadarinya. Bahkan tidak sedikit manusia yang membatasi. Sholat hanya dimaknai sebagai ritual bikinan manusia. Ritual-ritual khusus dibatasi ada 3 waktu, 5 waktu, 7 waktu. Baru itu disebut sholat. Orang ini sering suka membatasi. Sang Maha tak terbatas. Allah yang Maha tak terbatas dibatasi. Rumahnya cuma di Mekah. Rumahnya cuma ada atau kita bisa ketemu cuma di gedung gereja, di gedung pura bikinan manusia dari batu bata, dari semen, dari pasir. Kalau di rumah saya ndak ada. Adanya cuma di gedung masjid. Bukankah manusia semua yang membatasi itu? Allah atau Tuhannya dibatasi. Maka kalau Anda pergi ke masjid, ada batas suci. Loh, padahal masjid, bangunan masjid itu bikinan manusia, bikinan tukang bangunan dari batu, semen, tanah, pasir. Kemudian dibatasi, batas suci. Pura juga begitu. Dikasih batas suci. Gereja tertentu juga ada. Ini ruangan suci. Kalau di rumah Anda tidak diberi batas. Tapi rumah bukan tempat Allah. Allah hanya ada di sana, di bangunan-bangunan itu. Itulah Tuhan bikinan manusia. Allah bikinan manusia. Allah yang asli sebagaimana dikatakan oleh kitab-kitab suci. Meliputi segala sesuatu. Meliputi segala manusia. Berkomunikasi dengan kita setiap saat. Tapi sebagian orang itu tadi suka membatasi. Komunikasi bentuknya harus begini loh ya. Harus dengan bahasa tertentu. Komunikasi dengan Sang Pencipta harus dengan bahasa Arab. Kalau tidak dengan bahasa Arab, nggak sah. Sholatnya nggak sah. Itulah sholat bikinan manusia. Komunikasi hasil khayalan manusia. Allahnya khayalan, komunikasinya juga khayalan. Padahal Allah yang asli, Sang Maha Kuasa yang asli, Sang Maha tak terbatas, setiap saat berkomunikasi dengan kita. Mengapa kita harus membatasi?
Ya, 3 waktu aja, 5 waktu aja, 7 waktu aja. Hello. Oke, sahabat-sahabatku. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini bisa ditangkap ya dengan baik. Jangan gagal paham, jangan salah paham, apalagi berpaham salah. Oke, ya. Kita akan lanjutkan perbincangan-perbincangan seperti ini di waktu-waktu yang kemudian. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam. Alehim Shalom. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Seperti biasa, jika Anda merasa video ini bagus dan bisa atau perlu disampaikan atau diinformasikan kepada sanak, family, handai, tolan, teman, sahabat, tetangga, dan sebagainya, silahkan bagikan video ini. Oke? Tetap semangat.